Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Saya melanjutkan kembali pembahasan dari buku Institutes of Christian Religion karya Johannes Calvin. Buku yang ketiga, bab yang ke-13, yang berjudul On the Use of the Doctrine of Justification to Produce Humility and Confidence. Penggunaan ajaran pembenaran untuk menumbuhkan kerendahan hati dan keyakinan yang benar. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin membuka bab ke-13 ini dengan menegaskan bahwa ajaran pembenaran oleh iman memiliki tujuan pastoral yang jelas. Ajaran ini tidak dimaksudkan hanya sebagai konstruksi intelektual atau perdebatan teologis. Pembenaran oleh iman diarahkan untuk membentuk sikap batin orang Kristen. Ajaran ini menghancurkan kesombongan manusia di hadapan Allah. Pada saat yang sama, pembenaran meneguhkan keyakinan yang teguh akan penerimaan ilahi. Keseimbangan inilah yang menjadi ciri iman orang Kristen yang sehat. Manusia sering menyalahgunakan ajaran pembenaran oleh iman. Sebagian orang memanfaatkannya untuk membenarkan hidup yang sembrono. Yang lain menggunakannya untuk menutupi kesombongan rohani yang tersembunyi. Kedua sikap ini sama-sama menyeleweng dari Injil. Pembenaran sejati tidak pernah mematikan ketaatan. Justru pembenaran menghasilkan kerendahan hati yang aktif. Pembenaran oleh iman menyingkapkan ketidakmampuan total manusia untuk membenarkan dirinya. Tidak ada perbuatan yang mampu bertahan di hadapan kekudusan Allah. Kesadaran ini meruntuhkan segala bentuk kepercayaan diri rohani. Manusia dipaksa keluar dari sandaran pada dirinya sendiri. Seluruh harapan dialihkan kepada anugerah Allah. Inilah dasar sejati kerendahan hati Injili. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin menegaskan bahwa iman yang membenarkan selalu berpusat pada Kristus. Kristus adalah satu-satunya kebenaran yang dinyatakan, kebenaran orang Kristen di hadapan Allah. Di luar Kristus tidak ada pembenaran yang sah. Iman memindahkan fokus manusia dari diri sendiri kepada Sang Juru Selamat. Dengan demikian iman bersifat objektif dan berjangkar pada karya Kristus. Kristus menjadi dasar keyakinan yang tak tergoyahkan. Kerendahan hati yang lahir dari pembenaran bukanlah sikap pasif dan atau lemah. Justru melihatnya sebagai sumber keberanian rohani. Orang Kristen tidak lagi terikat pada penghakiman manusia. Ia berdiri teguh karena diterima oleh Allah. Kepastian ini membebaskan hati dari ketakutan. Anugerah melahirkan keberanian yang sejati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin dalam bukunya ketiga bab ke-13 ini menolak anggapan bahwa keyakinan iman bertentangan dengan kerendahan hati. Keyakinan sejati hanya mungkin jika manusia berhenti mengandalkan dirinya. Selama sandaran diri masih ada, iman akan selalu rapuh. Keyakinan iman berakar pada kesetiaan Allah yang tidak berubah. Allah bukan manusia. Menjadi dasar kepastian karena itu, iman dan keyakinan yang saling menopang. Pembenaran oleh iman membebaskan orang percaya dari kecemasan rohani yang melumpuhkan. Calvin menyadari bahwa banyak orang hidup dalam ketakutan dan penolakan Allah. Injil mematahkan ketakutan itu melalui janji penerimaan yang pasti. Kepastian keselamatan tidak bergantung pada kualitas ketaatan manusia. Ia sepenuhnya bersandar pada kebenaran Kristus. Dengan demikian hati nurani memperoleh ketenangan. Pembenaran tidak meniadakan panggilan hidup kudus. Kepastian anugerah justru menjadi dorongan etis yang kuat. Ketaatan tidak lagi dilakukan demi memperoleh penerimaan Allah. Ketaatan lahir sebagai respon syukur atas anugerah. Anugerah Allah menjadi sumber motivasi moral yang sejati. Dan etika Kristen berakar pada Injil. Selanjutnya, saudara yang kekasih di dalam Kristus, dijelaskan dan dituliskan bahwa relasi orang percaya dengan hukum Allah juga diubah oleh pembenaran. Hukum tidak lagi berfungsi sebagai ancaman yang menakutkan. Hukum dipahami sebagai kehendak Bapa yang baik dan penuh kasih. Orang Kristen menaati hukum Allah dengan hati yang diperbaharui. Ketaatan bersifat relasional bukan legalistis. Relasi ini mencerminkan status sebagai anak-anaknya. Pembenaran oleh iman menghasilkan ketenangan hati nurani yang mendalam.
Hati nurani tidak lagi dikuasai oleh rasa bersalah yang berlarut-larut. Kepastian pengampunan membawa damai sejahtera yang sejati. Damai ini bukan sekedar ketenangan psikologis. Damai ini berakar pada janji Allah yang objektif. Injil memulihkan hati nurani yang terluka. Keyakinan iman juga menolong orang percaya menghadapi penderitaan. Pandangan ini yang menunjukkan bahwa penderitaan menandakan penolakan Allah. Orang Kristen tetap dibenarkan di dalam Kristus di tengah kesengsaraan. Kepastian ini menopang ketekunan iman. Penderitaan tidak memutus relasi dengan Allah. Injil memberi kekuatan untuk bertahan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Calvin memperingatkan bahaya mencari kepastian iman dalam pengalaman subjektif. Pengalaman rohani tidak pernah menjadi dasar pembenaran. Perasaan iman dapat naik dan turun, janji Allah tetap teguh dan tidak berubah. Oleh karena itu, iman harus diarahkan keluar dari diri Kristus menjadi jangkar kepastian iman. Pembenaran oleh iman memelihara kesatuan gereja. Semua orang Kristen berdiri di atas dasar anugerah Allah yang sama. Kesombongan rohani, kehilangan legitimasi, tidak ada ruang bagi perbandingan spiritual. Gereja dibangun sebagai komunitas penerima anugerah Allah. Injil menjadi fondasi persaudaraan sejati di dalam Kristus. Iman sejati selalu disertai pertobatan. Pembenaran tidak meniadakan kesadaran akan dosa, justru pembenaran membuka jalan bagi pertobatan yang jujur. Orang percaya mengakui dosa tanpa tenggelam dalam keputusasaan. Anugerah Allah memberi keberanian untuk berubah, pertobatan menjadi bagian dari kehidupan iman. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, keyakinan iman membentuk sikap sabar terhadap kelemahan diri dari manusia. Kesempurnaan tidak tercapai dalam hidup ini. Pertumbuhan rohani berlangsung secara bertahap dan tidak instan. Kesadaran ini melahirkan belas kasihan. Orang percaya belajar mengampuni dan gereja menjadi ruang pemulihan. Pembenaran oleh iman membebaskan orang Kristen dari legalisme. Hukum Taurat tidak lagi digunakan untuk mengukur nilai diri, ketaatan tidak dijadikan alat pembenaran, Injil memulihkan kebebasan sejati. Kebebasan ini bukan kebebasan tanpa batas, kebebasan diarahkan kepada kasih. Calvin juga menolak antinomianisme yang menyalahgunakan anugerah Allah. Pembenaran tidak pernah mendorong ketidaktaatan. Iman sejati selalu aktif dalam kasih. Anugerah tidak menghancurkan etika Kristen. Anugerah justru memurnikan motivasi ketaatan. Injil melahirkan kehidupan yang taat. Pembenaran oleh iman membentuk orientasi hidup yang eskatologis. Orang Kristen hidup dalam pengharapan akan penggenapan akhir. Kepastian pembenaran menjadi masa depan di dalam Kristus. Pengharapan ini memberi daya tahan dalam perjuangan iman. Hidup tidak terjebak pada pencapaian sementara, pandangan diarahkan kepada Allah yang Maha Mulia. Calvin juga menegaskan kepada kita, saudara, bahwa pembenaran oleh iman adalah sumber sukacita rohani. Sukacita ini tidak bergantung pada keadaan lahiriah, ia berakar pada relasi yang dipulihkan dengan Allah. Injil melahirkan sukacita yang tahan uji. Sukacita ini menopang iman dalam penderitaan. Sukacita menjadi tanda iman yang sejati. Saudara yang kekasih dalam Kristus, seluruh pembahasan dalam buku ketiga bab 13 ini memberi penegasan keseimbangan antara kerendahan hati dan keyakinan. Injil merendahkan manusia tanpa menghancurkan kepastian iman. Anugerah Allah menyingkirkan kesombongan tanpa melemahkan keberanian. Pembenaran membentuk spiritualitas yang matang, iman tidak goyah oleh rasa bersalah. Inilah tujuan utama ajaran ini. Selanjutnya, saudara, Calvin menutup dengan menegaskan bahwa kemuliaan Allah adalah tujuan akhir pembenaran. Manusia direndahkan agar Allah ditinggikan. Keyakinan iman mengarahkan pujian hanya kepada Allah. Keselamatan sepenuhnya adalah karyanya dan tidak ada ruang bagi kemegahan manusia. Soli Deo Gloria menjadi kesimpulan teologisnya. Bagaimana dengan implikasi teologis dari bab ke-13 buku ketiga ini? Implikasi teologis ajaran ini sangat penting bagi orang Kristen masa kini yang sering terjebak dalam legalisme.
Pembenaran oleh iman memulihkan Injil sebagai kabar anugerah. Gereja, yaitu kita, dipanggil mengajarkan iman yang rendah hati dan penuh keyakinan. Etika Kristen lahir dari anugerah, bukan ketakutan. Injil membebaskan dari tekanan moralistik, kehidupan gereja pun dipulihkan. Dalam konteks pastoral, ajaran ini membebaskan umat dari kecemasan rohani yang melumpuhkan. Banyak orang Kristen hidup dalam rasa tidak pernah cukup benar. Injil meneguhkan penerimaan Allah di dalam Kristus. Kepastian ini menumbuhkan ketenangan batin. Iman menjadi sumber penghiburan yang nyata. Pelayanan pastoral memperoleh dasar yang kokoh. Selanjutnya, saudara yang kekasih di dalam Kristus, dalam pendidikan teologi, pembenaran oleh iman menjaga keseimbangan antara doktrin dan kehidupan. Teologi tidak berhenti pada penguasaan konsep. Ajaran ini membentuk karakter dan spiritualitas. Mahasiswa teologi belajar hidup dari anugerah Allah, pengetahuan diarahkan kepada pembentukan iman, dan teologi kembali kepada tujuannya. Dalam kehidupan bergereja, doktrin atau ajaran ini membangun komunitas yang penuh kasih dan kesabaran. Kesadaran akan anugerah menumbuhkan sikap saling menerima. Penghakiman dan kesombongan rohani tertekan. Gereja menjadi ruang pemulihan Injil diwujudkan dalam relasi sehari-hari. Komunitas menjadi kesaksian hidup. Implementasi atau implikasi yang terakhir, yang kelima. Dalam konteks masyarakat modern yang berorientasi prestasi, pembenaran oleh iman menawarkan identitas alternatif. Nilai manusia tidak ditentukan oleh capaian atau kegagalan. Orang Kristen hidup dari anugerah, bukan kompetisi. Hal ini melahirkan kebebasan dan solidaritas. Injil menantang logika dunia. Dengan demikian, iman menjadi kesaksian publik. Demikian pembahasan kita dari buku ketiga bab 13, kiranya bermanfaat dan dapat menjadi bahan perenungan, terlebih khusus untuk membaca ulang bab ke-13 dari buku Institute of Christian Religion. Dan nantikan lagi bab-bab selanjutnya untuk mendalami pengertian yang ditulis oleh Johannes Calvin dari buku Institute of Christian Religion. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.